Sampun ya, perfect. Monggo. Sampun. Siap, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, di siang ini yang cuaca yang cukup panas ya, kita tetap diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Itu patut kita syukuri bersama Bapak Ibu, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi tatkala kita tidak pandai bersyukur, maka janji Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, akan mendapatkan azab yang cukup pedih. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang saya hormati juga Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember, Profesor Dr. Hajjah Muni'ah, dan juga beserta segenap jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember. Kemudian Bapak Kajur dan Ibu Kajur beserta Sekjur, Sekretaris Jurusan, ada Bapak Dr. Rifan Humaidi, Kajur kita, kemudian ada Ibu Dr. Indah Wahyuni, Ibu Kajur kita, kemudian Bapak Sekjur, ada Bapak Dr. Muhammad Zaini, ada juga Bapak Dr. Ubaidillah. Yang saya hormati pula para pemateri kali ini, yakni pemateri pertama Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i MPD, dengan judul paper yang diangkat oleh beliau di kali ini, yakni implementasi pendidikan inklusif di madrasah. Kemudian pemateri yang kedua, sahabat sohib saya, ini ya, Bapak calon kandidat Dr. Taufik Hidayat MPD, judul paper analisis pelaksana proyek profil pelajar rahmatan lil alamin di madrasah. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Nanti ada wakil wakil moderator yang bisa meneruskan, karena saya dipanggil oleh pimpinan untuk mengikuti rapat. Tapi langkah baiknya menjadi tanggung jawab, apalagi yang presentasi ini sahabat-sahabat saya semua. Yang satunya guru saya itu Pak Dr. Imam Syafi'i, yang kemudian yang kedua ini adalah sohib saya, Bapak calon Dr. Taufik Hidayat, sehingga saya merasa tidak enak kalau misalkan saya tidak memberikan membuka kegiatan beliau berdua ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara diskusi periode ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan apa yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i,
kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, Mas Rafiq. Makasih, saya akan memberikan mengenai diskusi periodik ini, yaitu implementasi pendidikan inklusif di madrasah. Ya. Memang kalau dilihat pendidikan inklusif ini adalah sudah dilaksanakan, tapi rata-rata di madrasah itu mungkin belum ada izinnya, belum dikelola dengan baik, yang penting dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu, dengan munculnya peraturan-peraturan dari mulai undang-undang sampai terakhir, kemarin itu tentang masalah peraturan Menteri Agama, maka dimuncullah pendidikan inklusif ini. Yang saya sampaikan adalah regulasi-regulasi yang ada. Nah, sekarang yang jelas bahwa untuk pendidikan itu adalah untuk bersama, yaitu untuk bermain, belajar, tumbuh, dan bersama-sama. Tidak membedakan anak yang sifatnya normal, mungkin ada kekurangan fisik, kekurangan masalah kejiwaan, itu harus tidak dibeda-bedakan satu sama lain. Itu tanggung jawab negara, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab kita semua. Bagaimana mengolahnya pendidikan sehingga anak-anak tumbuh berkembang itu sesuai dengan usianya, dan untuk pendidikannya nanti tidak boleh disamakan satu sama lain, ya. Jadi harus bersama-sama, nggak boleh dipisah-pisahkan. Yang pertama, saya akan melihat daripada regulasi yang ada, yaitu tentang undang-undang, ya. Yang pertama dasarnya adalah undang-undang bahwa 45 sudah jelas setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, undang-undang pendidikan tahun 2003. Yang agak panjang itu daripada undang-undang pendidikan, itu nanti ada peraturan pemerintah bawahnya, yaitu tahun 2020. Ini agak panjang, ya. Baru nanti peraturan Kemendikbudnya, yaitu ini sudah ada di bawahnya tentang masa tahun 2009, ya, yang dulu, ya. Terakhir nanti adalah peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pendidikan inklusi, yang mana inklusi nanti beda dengan yang di SLB itu yang sudah ada. Jadi pendidikan inklusi adalah tentang dalam merupakan proses peningkatan partisipasi siswa untuk mengurangi pemisahan. Jadi nggak ada gap antara budaya, kurikulumnya, komunitasnya dengan sesama warga madrasah yang lainnya. Itu yang paling utama. Yang terakhir itu adalah nggak boleh dibeda-bedakan antara anak yang normal dengan anak yang tidak normal, dalam arti ada kekurangan, ya, berkebutuhan khusus, namanya di inklusif. Nah, ini regulasi yang ada. Nah, sekarang kalau melihat data daripada pendidikan inklusi ini, dari saya ambil sumbernya dari EMIS tahun 2021, itu seluruh Indonesia ada 47.000, ya. Dan sekarang ini sudah bertambah, dan di RA memang terdata 7.000, di MI 22.000, di MTS 13.000, di MA 4. Mengapa kok makin tinggi kelasnya setelah dari MI makin berkurang? Karena di suatu tempat kadang-kadang MI-nya ada MI inklusi, tapi di MTS-nya atau di SMP-nya, di yang terdekat, itu tidak ada pendidikan kelanjutannya. Sampai dengan aliyah, sehingga makin ke atas anak-anak semakin nggak mendapat akses atau kesempatan pendidikan. Ya. Itu diantaranya dari perkembangan data, ya. Dari tahun ke tahun, sehingga anak-anak yang banyak putus sekolah, mulai dari MI, mungkin kalau RA ke MI, itu kok makin banyak, mungkin tidak ikut ke RA, langsung ke MI. Ya. Kebanyakan begitu. Nah, berikutnya lagi tentang masalah ini masalah kondisi anak berkebutuhan khusus itu bisa diklasifikasi, yaitu mengenai kekurangannya, yaitu fisik. Yang pertama adalah contoh kalau mungkin dia kecelakaan, diamputasi, lumpuh, paraplegia itu adalah orang-orang yang mungkin kena tulang sumsumnya itu bermasalah. Nanti cerebral palsy itu adalah mengenai gangguan otak, ya, stroke, kusta, dan orang-orang yang mungkin orang kecil itu ya orang-orang yang kurang gizinya, ya, sehingga itu. Yang kedua nanti adalah inklusi intelektual, ya, berkebutuhan khusus masalah intelektual, diantaranya lambat belajar,
disabilitas Graita. Graita itu mengenai masalah pemikirannya. Down syndrome itu mungkin dari kesehatannya ya. Termasuk tidak hanya lambat belajar, kita banyak murid kita itu di madrasah reguler yang lambat belajar tapi nggak masukkan inklusi, pembelajarannya normal seperti yang lainnya ya. Termasuk anak-anak yang jenius, gifted dan gifted itu masuk inklusi ya, intelektual. Dia kalau dikumpulkan dengan anak reguler yang lainnya biasanya belajarnya lebih cepat. Anak lebih lambat, lebih cepat masuk berkebutuhan khusus intelektual. Yang berikutnya lagi masalah sensorik ya, yaitu terganggunya masalah fisik ya. Contoh dia netra ya, terus rungu atau tuli ya, terus tidak bisa berbicara atau bisu dan lain-lain. Itu masalah sensornya. Yang terakhir ini yang biasanya ganda ya, multidisabilitas ya. Ini biasanya kadang-kadang dia bisu dengan tuli ya, atau mungkin Down syndrome dengan juga dia itu netra ya dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis dikelompokkan, itu ada 4 yaitu disabilitas fisik, intelektual, sensorik dan ganda ya. Ini nanti juga sama beda-beda karena beda-beda bagaimana pengolahannya akan dibahas di lebih lanjut ini. Sekarang model-model madrasah penyelenggara inklusi ya. Jadi ini inklusi menurut beberapa ahli dan kemarin kami mengikuti kajian daripada HAM internasional bahwa model anak sekolah yang khusus, anak yang berkebutuhan khusus itu kurang manusiawi. Yang benar adalah inklusi penuh begini. Satu sekolah anak-anak itu diikutkan dicampur ya dengan anak normal mulai awal sampai akhir itu boleh ya. Tapi biasanya di kelas itu nanti ada namanya shadow teacher ya, atau mungkin kalau dikatakan GPK, guru pembantu khusus yang mendampingi beberapa anak di dalam kelas. Yang berikutnya lagi kelas reguler dengan klaster ya. Ini anak-anak dibarengkan tapi agak dipisah ya. Nih diantaranya ya. Yang ini modelnya adalah ya dibedakan, dicampur ya, beberapa anak kumpul ya, semacam itu. Yang berikutnya lagi kelas reguler dengan pull out. Maksudnya begini. Anak-anak di kelas itu digabung jadi satu ya. Tapi nanti pada jam 9 jam 10 itu dipisah. Nanti kalau yang masalah tunawicara atau bisu nanti sendiri ya, di kelas sendiri. Nanti ditreatment oleh guru yang tunawicara. Nanti yang anak yang lambat belajar slolen nanti disendirikan. Anak yang normal nanti ditarik di kelas sendiri. Ini masing-masing ada guru. Dan di dalam aturan Kemendikbud bahwa setiap anak-anak ABK itu kalau satu anak jenisnya dianggap satu kelas ya, dan jam wajibnya guru cuma 6 jam ya. Itu diantaranya. Yang berikutnya lagi adalah kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Ini kelas beda-beda, tapi dalam satu sekolah diintegrasi ya. Jadi mungkin anak-anak yang mungkin bakatnya ini, anak yang disabel olahraga ya olahraga, yang mungkin dia masalah programmer ya programmer, ini yang lukis ya lukis dan sebagainya. Ini aktivitas sendiri tapi dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah kelas khusus penuh. Itu adalah siswanya itu dibedakan kelas mulai awal sampai jam terakhir, tapi dalam satu kompleks sekolah. Tapi nanti kalau anak-anak di perpustakaan atau mungkin bermain itu bisa bersama-sama di luar kelas. Ini yang membedakan ya. Kalau di SLB biasanya nggak begitu. Ini inklusinya di inklusi. Jadi ini yang normal, ini yang kebutuhan khusus di kelas sendiri, dikelola sendiri ya. Berikutnya lagi, nah ini masih dalam satu komplek. Nah sekarang model untuk pengembangan kurikulumnya. Modelnya ada 4. Yang pertama duplikasi penuh ya. Jadi kurikulumnya anak-anak itu sama mengenai tujuan, isi, proses, evaluasi adalah penuh sama dengan yang reguler ya. Yang berikutnya lagi kurikulum yang dimodifikasi. Apanya? Ini adalah tujuannya, isi, proses dan evaluasi. Boleh satu saja yang bercontoh masalah proses pembelajarannya. Mungkin yang berubah ya. Contoh anak kalau ikut olahraga karena dia pakai kursi roda nggak bisa ikut, maka proses pembelajarannya dia olahraganya menggunakan yang lain ya itu. Terus berikutnya lagi untuk substitusi itu tidak mungkin diberlakukan ke anak yang khusus. Contoh anak yang mungkin tuna bicara ya disuruh mungkin presentasi itu tidak bisa ya, maka harus dibuat kegiatan yang lain ya. Yang terakhir adalah omisi, yaitu menghilangkan semuanya diganti total, boleh sesuai dengan kebutuhan siswa.
dan kemampuan siswa. Jadi ini model-model yang diterapkan. Setelah saya melihat beberapa madrasah, ada yang menggunakan duplikasi. Kalau ada lagi yang mungkin ini. Kalau yang di Mima 2 Jombang Kencong itu di sana itu menggunakan yang ini bisa omisi ya. Jadi antaranya itu. Berikutnya lagi untuk tantangan pendidikan inklusi bagi masyarakat di era globalisasi. Ya. Nah, yang pertama itu masalah bonus demografi. 10 tahun ke depan itu berbeda. Ya. Mohon Pak Dek ya. Mohon maaf masih mengganggu. Ya. Yang kedua adalah tentang tantangan disrupsi ya. Itu manusia menghadapi permasalahan yang bermacam-macam dan besok perubahannya sehingga sering memudar. Yang berikutnya lagi yaitu masalah era postrat, tantangan setelah ini. Seperti apa masyarakat ke depan ya. Yang keempat itu masalah tantangan global, masalah identitas kelompok. Sekarang identitas kelompok keberagaman itu mulai berubah-ubah satu sama lainnya. Jadi tekanan saya adalah nanti yang utama yaitu model-model pembelajarannya, kurikulumnya, dan nanti pengelompokan kelas yang paling utama, dan sering-seringlah disarankan untuk saling berbagi antar sesama madrasah inklusi ya. Itu di Jawa Timur sudah ada namanya FPMI, Forum Komunikasi Guru-guru Berkebutuhan Khusus ya. Nah, yang terakhir keberhasilan dan tantangan. Tantangannya apa di madrasah inklusi itu ya? Saya menemui bahwa madrasah nggak mau dikatakan inklusi. Yang pertama akses ya. Contoh di Jombang itu di Mima 2 Jombang Kencong itu anaknya angel ya di daerah Umbul Sari, Puker itu dia melaju ke Jombang Kencong ya. Yang kedua akomodasi, kadang-kadang ruangannya, sarananya itu yang berat ya. Itu bantuan pemerintah, mudah-mudahan ada bantuan akomodasi. Insya Allah hari ini ada kegiatan forum untuk dari pusat Kementerian Agama, rupa-rupanya mau ada kegiatan sebagai bantuan untuk madrasah yang sudah punya izin operasional inklusi dan yang belum dimohon untuk segera mengajukan izin operasional. Dan di Jember itu yang sudah mengajukan dan dapat izin operasional tentang penyelenggara inklusi yaitu Mima 2 Jombang yang di dekatnya Kencong. Yang ketiga SDM. Ini tantangannya memang jarang guru-guru yang mungkin sarjananya S1 inklusi mungkin tunarungu, tunawicara dan sebagainya beda-beda. Yang jelas orang tua menghendaki yang penting anak belajar semampunya dan sambil jalan kita bisa sharing dengan sekolah-sekolah yang terdekat atau madrasah-madrasah dekat tentang masalah belajar SDM untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau tiga-tiganya diatasi, walaupun ada kekurangannya, tidak begitu mintanya yang bagus, maka hasilnya bisa memuaskan. Sehingga itulah harapan daripada pemerintah dan masyarakat menitipkan anaknya di sekolah yang ada inklusi, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dari kami. Selamat, pendidikan adalah untuk semua, semuanya untuk pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya materi yang kedua dari kita yaitu analisis pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dan Ramadan. Tentu saya izin untuk sharing screen. Yang muncul nggih, kira-kira? Oke, nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati aktivitas akademika dari Jember, khusus Ibu Dekan dan juga para wakil dekan, tidak lupa kepada Bapak Hajur, juga dari BPM atau Lembaga Penjamin Mutu dari AS. Pertama-tama langsung saja saya sampaikan materi tentang analisis pelaksanaan proyek profil pelajar Ramadan ini. Konten yang saya berikan tidak jauh-jauh dari 5
Yang pertama yaitu tentang urgensi. Urgensi profil pelajar Pancasila ini kalau kita lihat, kita kembali ke kurikulum 2013, pada dalam idealnya pada kurikulum tersebut itu tujuannya adalah mempersiapkan manusia Indonesia yang, atau pada di sini adalah para siswa itu, biar berkontribusi terhadap masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Ya, akan tetapi realitasnya tidak demikian, karena ketika kurikulum 2013 diterapkan, pada 2015 pada waktu rame-ramenya, pada itu banyak pelajar kita yang ternyata tidak berkontribusi pada negara, bahkan di situ malah bergabung dengan Islam garis kelas, atau istilahnya itu Islam radikal, mana pada realitasnya banyak yang direkrut terutama dari golongan pelajar. Dan tidak hanya itu, problem muncul dari adanya realitas tersebut, itu adalah beberapa kesalahan pada kurikulum tersebut. Salah satunya pada buku ajar PAI. Di situ mengajarkan tentang radikalisme, yang mana ternyata pada saat itu ada ideologi Wahabi yang dimasukkan ke dalam buku ajar tersebut, di mana itu menjadi urgent sekali, sehingga solusi yang perlu dilakukan adalah perlunya proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini memiliki banyak muatan-muatan atau nilai-nilai. Yang pertama yaitu konsep dari proyek pelajar Rahmatan lil Alamin ini, yaitu kalau diambil berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022, yang mana profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini bertujuan agar para siswa itu menjadi siswa yang modern. Selain itu juga bermanfaat di lingkungan masyarakat dan dalam membela tanah air dan menjaga kehidupan NKRI. Nah, perannya di sini para itu berperan sebagai subjeknya, subjek pembelajaran. Sedangkan pendidik di sini atau guru sebagai fasilitator. Selanjutnya satuan pendidikan atau madrasah di sini berperan sebagai pendukung. Untuk selanjutnya strategi dari pelaksanaan profil ini, yang pertama itu ada 3 yang di pedoman. Yang pertama yaitu strategi yang pertama itu adalah populer, di mana di sini tidak masuk dalam pelajaran atau ketika pembelajaran itu tersendiri. Ya, jadi di sini sekolah atau di sini kurikulum, maka kurikulumnya itu menyiapkan khusus untuk pelaksanaan ini, yang mana ini dipadu atau dijadikan proyek satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya strategi yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran atau interaksi. Di sini misal salah satu tema yang ada di situ ada misalnya digabung dengan ekonomi. Itu salah satu strategi, atau dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler, misalnya digabung dengan angka atau dengan ekstrakurikuler wajib yang lain. Oke. Tahapan-tahapannya, jadi sekolah itu ketika mau menyelenggarakan ini, itu yang pertama harus membentuk tim fasilitator dulu. Jadi misal ketika sudah ada, kemudian tim fasilitator ini kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan. Jadi di sekolah itu siap atau tidak untuk melakukan atau melaksanakan profil pelajar proyek ini.
Nah, kemudian selanjutnya merancang atau mendesain dimensi tema dan alokasi waktu. Menyesuaikan dengan misalnya dari gurunya, kemudian dari peserta didiknya, ya, kemudian dari fasilitasnya. Selanjutnya menyusun modul proyek, yang mana modul proyek ini sudah ada, tinggal menyiapkan saja. Kemudian mendesain strategi pelaporan atau rapat. Oke. Selanjutnya implementasinya di madrasah. Kalau di RA itu 1 sampai dengan 2 saja proyeknya. Kalau di MI itu 2 sampai 3. Artinya boleh 2, boleh sampai 3. Nah, untuk di MTS sampai ke MA itu boleh 3 sampai 4. Nah, sedangkan untuk kelas 11 dan 12 itu 2 sampai. Kan di MAK atau untuk yang kejurusan kejuruan dengan ada apa itu ketentuannya tersendiri, yaitu untuk kelas 10 atau kelas 1 itu ada 3 proyek, 2 dengan 2 tema pilihan dan 1 tema yang kebekerjaan. Kemudian yang untuk yang kelas 2 itu ditambah dengan dikurangi temanya, 2 proyek dengan 1 tema, dan yang kelas 3 atau kelas 12 itu cukup 1 proyek saja karena nanti itu akan difokuskan untuk ujian madrasah. Itu ketentuan dari tema. Selanjutnya ini salah satu contoh yang dilakukan di beberapa sekolah, sama yang ditunjukkan di buku pedoman, yaitu misal yang mau diambil di sini proyek 1, proyek profil yang pertama, yaitu yang belajar Pancasila berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, kemudian untuk nilai pelajar rahmatal lil alamin yang di situ menggunakan yang muatanah. Nah, di mana di sini ada 10 tema yang kalau nilai pelajar rahmatal lil alaminnya. Ini wajib beriringan. Jadi dalam 1 kali proyek itu dari sekolah atau madrasah itu menyiapkan itu 1 proyek tapi dengan beberapa dimensi dan nilai pelajaran dengan alokasi waktu yang berbeda-beda sesuaikan dengan kesiapan sekolah. Ini salah satu contoh ya, misalnya dilakukan di hari Jumat. Jadi ini mengambil seluruh jam di hari Jumat, difokuskan atau difokuskan pada proyek tersebut. Nah, ini di salah satu kelas. Atau juga bisa dengan misalnya dijadikan 1. Misal ada beberapa materi yang diperlukan di sekolah, kemudian selama 3 minggu atau 2 minggu itu mengerjakan proyek tersebut. Itu bisa. Atau dalam bentuk jam, ya, misalnya seminggu 2 kali, misalnya itu bisa diimplementasikan. Nah, selanjutnya ini laporan atau rapot ya dari proyek ini salah satu contohnya dengan dimensi ini ya, kemudian mendapatkan nilai dan juga deskripsi dari capaian yang telah dia dapatkan selama proyek itu berlangsung. D ini baik, SB ini sangat baik. Jadi dengan beberapa itu ini diinkludkan dalam rapor yang diberikan di akhir. Analisis saya terkait dari pelaksanaan profil rahmatal lil alamin di madrasah ini, saya mengambil analisis SWOT yang dicetuskan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960, di mana analisis SWOT ini yang pertama dari strength-nya dulu ya, bahwa keunggulan dari profil pelajar rahmatal lil alamin ini, yang pertama mendapat pengalaman baru, ilmu baru dengan adanya proyek ini. Yang kedua, melatih keterampilan di dunia kerja, karena ini bisa berintegrasi dengan dunia kerja di sekitar sekolah. Kemudian keunggulan berikutnya yaitu bisa membantu siswa dalam berinteraksi dengan masyarakat, karena proyek ini tidak hanya di dalam sekolah saja, tapi juga bisa luar, dan mengurangi tingkat kebosanan dari siswa kalau misalnya seperti ini diterapkan. Nah, selanjutnya weakness-nya, kelemahannya.
Yang pertama menambah beban guru karena instrumen dari pelajar Rahmatil Alamin ini berbeda dengan RPP misalnya, yang mana itu otomatis itu menambah beban ya. Dalam artian di sini guru harus punya waktu ekstra selain dia mengajar, tapi juga dia harus menyiapkan karena dia berperan sebagai fasilitator. Berikutnya, kelemahan berikutnya yaitu mengurangi jam mengajar guru. Karena ini hasil dari penulisan saya, hasil wawancara saya dengan informan yang mengatakan bahwa karena adanya proyek ini maka jam mengajarnya dia harus berkurang. Meskipun bagi beberapa guru yang memiliki apa istilahnya itu misalnya PNS yang harus 24 jam itu misalnya ini mengurangi apa itu beban mengajar terutama yang honorer misalnya tuh dia akan mengalami kurang karena memang ini menghabiskan lumayan banyak waktu. Kemudian kekurangan berikutnya menambah biaya karena proyek ini saya yakin tidak gratis, jadi minimal untuk ngeprint itu laporan, kemudian untuk juga transport dan seterusnya itu menambah biaya baik dari siswa secara pribadi maupun dari sekolah. Namun di sisi lain ini memiliki opportunity atau memiliki kesempatan yang menarik. Pertama adanya penemuan baru di dalam eksperimen atau dalam proyek ini. Kemudian jika kinerjanya bagus, lulusan bisa langsung bekerja. Ini bagi yang MAK. Ya, kenapa? Karena ketika dimensi atau nilai-nilai pelajar Rahmatil Alamin itu diterapkan dan di dunia kerja secara langsung seperti magang, cuma ini berbeda lebih ke tematik. Nah di situ ada kecocokan dengan dunia kerja yang tempat dia melakukan ini bisa kesempatan bagi para lulusan untuk bisa langsung bekerja di tempat ini karena merasa sudah cocok misalnya dengan ownernya. Nah, dan juga opportunity yang berikutnya membuka lapangan kerja baru ketika siswa diperkenalkan dengan proyek ini misalnya yang MA ya dan dia mendapatkan gambaran tentang dunia kerja. Ini selain apa itu dimensinya ini juga lapangan kerja baru yang akan terbentuk. Namun ada ancaman yang lain, threat yang terjadi jika kita lengah ya dalam profil pelajar Rahmatil Alamin ini. Yang pertama, jelas dari satu kelas ketika satu kelas tersebut fokus pada satu proyek ini, guru tidak bisa mengawasi secara penuh, ya, sehingga berpotensi terjadi kesalahpahaman antara masyarakat misalnya dengan atau dunia kerja, karena selain guru terjun ke situ kan juga guru juga harus di sekolah untuk mengajar, sehingga apa itu perlu ya apa itu guru itu harus bersinergi ya. Terus selanjutnya karena program ini ditentukan madrasah ya, siswa tidak bisa memilih tema, jadi siswa itu diarahkan ya, jadi ada yang tidak sesuai dengan minatnya, ada yang tapi ya dia tetap harus mengikuti itu karena itu masuk bagian tema yang harus sehingga ada potensi siswa itu kayak seperti ogah-ogahan ketika mengikuti proyek ini ketika itu tidak sesuai dengan ini. Kemudian threat berikutnya atau ancaman berikutnya adalah siswa mengalami kelelahan karena padatnya jadwal pelajaran dengan proyek ini. Jadi saya sempat bertanya pada beberapa siswa yang kebetulan di luar proyeknya itu di luar sekolah. Ya dia senang kalau di dalam sekolah itu ketika keluar dan itu menghabiskan waktu dan tenaga dan juga ini dan itu saya yakin tidak semuanya cuma apa itu bagi siswa yang tadi itu yang ogah-ogahan itu menganggap ini kelelahan ya, ada kelelahan sehingga perlu adanya variasi. Nah, selanjutnya rekomendasi saya untuk proyek ini adalah yang pertama seluruh guru yang terlibat dihitung sebagai jam mengajar. Jadi kenapa kok dihitung sebagai jam mengajar? Karena
dalam proyek itu ya, dari beberapa informasi itu jam mengajar yang dihitung hanya koordinator saja. Anggotanya tidak dihitung sebagai jam mengajar. Saya kira jika dihitung sebagai jam mengajar maka seluruh guru wajib mengawasi pelaksanaan. Jadi apa itu bisa lebih optimal. Kemudian itu 100% menggunakan biaya. Jadi artinya siswa tidak perlu mengeluarkan biaya. Mulai dari laporan. Ini saya mungkin ada beberapa madrasah yang 100% ya, tapi dari temuan saya ada beberapa siswa yang memang harus mengeluarkan biaya sendiri. Kemudian selanjutnya mungkin rekomendasi saya bisa dilakukan proyek ini itu bisa dilaksanakan di jam akhir agar tidak mengganggu jam pelajaran di awal dan juga agar tidak bosan ya. Pertama sudah jenuh dengan jam mulai pagi yang jadi bisa dilakukan. Itu dari saya mungkin nanti bisa digabung atau dikembangkan. Pelaksanaannya ini itu dilaksanakan di madrasah mulai tahun ini. Jadi tidak semua melaksanakan ini karena dibandingkan dengan yang di bawah Kemdikbud. Proyek materi alamin ini itu dilakukan sekolah tidak ada yang melakukan merdeka, tapi ada juga yang tidak. Jadi mungkin dengan ketika tahun depan sudah diwajibkan untuk akan mereka sudah siap atau pemerintah atau dari Menteri Agama sudah menyiapkan jurnis yang lebih lebih baku tentang saya kira itu dari saya, mungkin dari bisa melanjutkan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada pemateri 1 dan 2, Dr. Andes, Imam Syafi'i dan juga Pak Rafiq Hidayat. Kami buka sesi tanya jawab kepada peserta diskusi periodi. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada beliau berdua, perihal paper dan juga materi-materi yang sudah disampaikan. Monggo, kami persilakan. Monggo, ini ada Pak Latif, pengawas yang nangani inklusi, Pak. Ada Bu Ana, pengajar madrasah inklusi. Mungkin ada masukan. Oh, dan okay. Bapak Ibu yang lain, silakan. Okay, benar. Monggo, silakan. Terima kasih. Saya tidak usah resen ya. Oke, monggo. Ya. Pak Kiai ini kayaknya ini. Pak Kiai Latif. Monggo. Kiai silakan. Asal pekerjaan Pak Latif dari mana? Ya. Saya Abdul Latif Anwar, saya pengawas madrasah tingkat dasar Kecamatan Rambi Puji. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Imam kaitannya dengan madrasah inklusi. Begini, jadi ini tidak jauh-jauh pengalaman istri saya menangani 3 tahun menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya untuk bisa menjadi madrasah inklusi, syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh madrasah sehingga akhirnya mereka bisa menampung anak-anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya merupakan amanat dari Allah yang dititipkan kepada madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi guru yang menangani madrasah
apa itu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, syarat apa juga yang bisa dipenuhi untuk cukup memenuhi kewajibannya sebagai guru untuk mendapatkan haknya sebagai guru profesional. Itu dulu. Terus yang ketiga permohonan ini, kalau berkenan kiranya Pak Imam juga menyertakan kertas kerjanya untuk di-share di grup ini ya, sehingga kami para pengawas, para guru, para praktisi pendidikan juga bisa punya materi yang disampaikan oleh Bapak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kiai Latif ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan tadi kepada Pak Dr. Andes Imam Syafi'i dan juga kepada Bapak Rafiq Hidayat. Oke, kami tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta diskusi periodik kali ini. Monggo, kami persilakan. Monggo Bu Ana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saya dari Ibu Ana ya. Mau menambahkan untuk mungkin membantu menjawab untuk yang Pak siapa tadi? Pak Haji siapa ya? Pak ya Abdul Latif. Gitu. Mengenai persyaratan apa untuk jadi madrasah inklusif. Aslinya persyaratannya itu enggak terlalu rumit, cuma yang penting kita sudah mempunyai MOU dengan praktisi, terutama psikolog, kemudian ini dinas kesehatan juga ada. Yang paling utama itu, kemudian kita mempunyai file tentang ini asesmen anaknya, tentang kita wawancara anaknya, wawancara dari orang tua, kemudian spesifikasinya apa, seperti itu. Tidak terlalu rumit harusnya. Cukup itu. Kemudian gimana untuk menghadapi anak, apalagi ngapunten nih kalau saya sambil sama orang tua saya ini. Kemudian untuk ini untuk menangani anak ABK itu sebetulnya mudah, cuma kita butuh ketelatenan juga. Kalau lebih mudah, kemudian ngapunten tadi saya tidak mengikuti mulai awal karena saya tadi sambil konseling wali murid, konseling tentang anak ABK-nya. Jadinya ini belum aja, ini saya cut dulu untuk sementara. Jadi mohon maaf saya nggak mengikuti mulai awal dengan continue. Saya hanya nanti kalau kurang lebihnya adanya kekurangan tambah sama Bapak Imam Syafi'inya. Ya, jelas itu yang pertama itu ada MOU dari dinas praktisi dari psikolog, terutama entah itu psikolog, entah psikiater, kemudian dengan dinas kesehatannya. Kenapa dinas kesehatan? Karena anak kebutuhan khusus itu kesehatannya tidak seperti anak normalnya lainnya. Harus ada itu juga. Kemudian ada bukti fisik tentang mengenai anak asesmen itu. Sebenarnya kita anak autis, kita ada buktinya. Autis itu ada asesmennya. Asesmennya dari mana? Dari praktisi psikolog seperti itu. Itu ada buktinya. Oke. Itu. Terima kasih. Kelasnya. Oke. Untuk lebih kurangnya nanti bisa dijelaskan lagi sama Pak Imamnya nanti. Betul. Itu. Betul. Ini Ibu Ana ini salah satu praktisi mungkin ya madrasah inklusif tadi itu ya, salah satu contohnya. Jadi bukan sekedar teori lagi ya, tapi sudah. Ya, bukan teori lagi. Ini sudah alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Bu Ana atas
ya masukan dan juga tambahan untuk membantu jawab pertanyaan tadi, itu menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih banyak. Saya tidak bisa. Oke. Nggih. Terima kasih banyak, syukron Jati. Oke. Mungkin sebelum kami persilakan kepada pemateri menjawab pertanyaan tadi, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin saya persilakan kepada Dr. Andes Imam Syafi'i dan mungkin nanti ditambah oleh Bapak Rafiq Hidayat. Kepada beliau, monggo Pak, gimana menanggapi pertanyaan yang disampaikan penanya tadi? Terima kasih, saya dulu Mas Husnan, Pak Yai Husnan. Monggo. Pertanyaan Pak Latif itu yang pertama syarat pendirian madrasah penyelenggara inklusi. Ini ada dimudahkan, mungkin 3 tahun lalu itu masih kalau mau mendapat surat izin itu harus yang memberikan SK itu harus Dirjen Pendis dari Jakarta. Itu kesulitan awal. Tapi mungkin di 2 tahun yang lalu sudah berubah, ada regulasi bahwa untuk MTS dan MI yang berhak menerbitkan SK penyelenggara madrasah inklusi itu cukup Kemenak Kabupaten. Kalau madrasah aliyah itu adalah provinsi. Itu kemudian akses lah. Tadi dikatakan kalau nggak punya akses, nggak punya SK, maka nanti kewajiban guru kalau mengajar tetap 24 jam. Itu diantaranya. Nah permasalahannya nanti kalau syarat yang lain yaitu ya madrasah reguler, nanti beda loh, nanti dibedakan. Madrasah inklusi dengan madrasah luar biasa atau MLB, SLB beda. Ini madrasah inklusi yaitu madrasah reguler, selama ini sudah menangani anak-anak berkebutuhan khusus, contoh selulen, lambat belajar, itu bukan bodoh, itu masuk inklusi, caranya beda nanti penanganannya ya, treatmentnya beda ya. Termasuk kalau tuli, cacat, kursi roda itu wajar ya, itu kelihatan. Nah, sedangkan untuk guru-guru inklusi tidak harus sarjana mungkin inklusi atau sarjana luar biasa, itu enggak harus. Guru biasa pun boleh, tapi belajar, bisa alasannya madrasah, kalau anak daftar gitu, ingat, bahwa madrasah itu didirikan, itu menurut filosofi pendirian madrasah sekolah, itu jangka panjang untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, apapun kondisinya. Ingat, dulu kiai-kiai mendirikan pesantren itu untuk masyarakat sekitar, ya. Nggak boleh menolak, kalau sekarang namanya ada zonasi, ya, itu wajib diterima. Itu memang bagus, ya. Oleh karena itu, setelah dia sudah punya izin operasional madrasah dan ada anak inklusinya dan ada gurunya walaupun tidak spesifik, maka berhak mengajukan izin operasional ke Kemenak. Saya bisa membantu nanti membuat proposal, diajukan, cukup nanti Kemenak. Dan ada kabar baik, pagi ini saya mengikuti perkembangan nasional, rupanya dari Direktur Jenderal KSKK itu nanti ada bantuan untuk guru-guru, ya, guru-guru atau pengolah daripada yang punya izin operasional inklusi. Kalau enggak ya enggak boleh, ya. Sekarang syarat guru, yang kedua kewajiban guru. Di aturan nanti namanya GBK, Pak, guru pembantu khusus. Kalau bahasa asingnya biasanya pakai shadow teacher, ya, guru khusus juga. Itu nanti kalau ada anak tuli 1, anak mungkin pakai kursi roda 1, maka setiap kelas kalau kita maksimalkan, kalau MI kan 28, minimal 15. Kalau di MI itu cukup 1 anak khusus itu 1 kelas. Dan gurunya itu jam wajibnya kalau guru normal itu 24 jam sampai 40 jam. Kalau guru GBK itu jamnya wajib hanya 6 jam minimal. Jadi boleh ditambahi, ya, itu diantaranya. Nah sekarang dari Mbak Ana tadi, itu kalau tambahan-tambahan saja lampiran nanti, kalau mendirikan inklusi apa, entah itu autis atau selulen, itu di awal nanti yang mengasesmen itu harus 3 pihak, yaitu ada psikolog atau psikiater, ada akademisi, bisa dosen, bisa guru, yang ketiga adalah nanti itu adalah dari dinas kesehatan, dari dokter, ya. Itu 3 orang. Jadi dari kesehatan, dari psikolog, dari akademisi. Nanti anak itu diputuskan ini adalah autis, ya 3 orang itu, 3 disiplin ilmu itu yang memutuskan. Nggak boleh sepihak guru memutuskan ini anak autis, nggak boleh. Makanya katanya Mbak Anak tadi harus melibatkan psikolog sama kesehatan.
karena akademisinya dari guru itu sendiri ya. Nah, itulah perlunya pendekatan. Jadi untuk menangani anak-anak inklusi itu adalah memang butuh ketelatenan ya. Kalau di Bu Ana itu mungkin sudah ada 15 sampai 10 tahun, baru dapat izin 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sekarang satu-satunya madrasah yang dapat izin inklusi di Jember itu hanya di MIMA 2 Jombang ya. Dan kepalanya dan gurunya sudah ikut kegiatan-kegiatan yang nasional ya. Bahkan kepalanya di trainer nasional ya, itu diantaranya. Kita dorong mungkin madrasah di Pak Latif yang di Rambi kemarin saya juga lihat di sana sudah bagus, cuma ya penanganannya bagus juga. Cuma perlu nanti sharing atau mungkin studi banding ke beberapa madrasah atau sekolah yang sudah melaksanakan inklusi itu. Itu yang dari Mbak Ana dan terima kasih. Dan kepada kedua ada guru, praktisi, ada pengawas, Pak Latif mengawasi madrasah inklusi juga salah satunya ya. Termasuk di Balung juga ada, Bustanul Ulum juga ada inklusinya, tapi belum punya izin operasional. Mungkin dengan tangan-tangan dari pengawas seperti Pak Latif nanti, yang Rambi sama Balung itu segera diajukan izin operasionalnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Usnan. Monggo. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i yang sudah sangat gamblang sekali perihal jawaban yang disampaikan tadi. Kemudian mungkin ada tambahan jawaban dari pemateri kedua Bapak Rafiq Hidayat, meskipun ini bukan bukan materi jenengan ya. Mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan. Monggo saya persilakan, tapi kalau nggak ada boten nopo-nopo. Terima kasih pada moderator. Jadi kalau dari pandangan saya tentang prosedur tentang perizinan dari sekolah inklusi atau madrasah inklusi itu menurut saya perlu dipermudah ya. Dengan adanya itu tidak bisa dinafikan ya. Apalagi kita memiliki memiliki tujuan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau menurut itu artinya seluruh peserta didik itu harus kita terima apapun kondisinya. Jadi saya kira pemerintah perlu membuat regulasi yang itu mempermudah, bahkan tidak hanya pada siswanya saja, tapi juga pada lulusan-lulusannya, seperti misalnya di perguruan tinggi atau di dunia kerja. Ya, ini alhamdulillah di beberapa di PNS misalnya itu ada formasi khusus untuk disabilitas. Tapi di tempat kerja yang lain itu dari pemerintah masih belum berani sepertinya untuk mencampur tangan dalam membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para lulusan sekolah inklusi atau madrasah inklusi. Saya kira itu perlu peraturan yang berkelanjutan. Itu bagi saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas tambahan jawaban dari Bapak Rafiq Hidayat. Saya kira cukup jelas Bapak Yai Abdul Latif ya. Saya kira cukup jelas dari jawaban dua pemateri tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain dari audien diskusi periode siang ini. Monggo, saya persilakan. Atau kalau tidak ada mungkin cukup ya. Kalau tidak ada saya rasa sudah cukup karena juga waktunya sudah 1 jam lewat ini ya. Mungkin untuk mengakhiri diskusi periodik kita kali ini, mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada kedua pemateri untuk closing statement mungkin ya. Inti daripada inti materi kita kali ini, kira-kira begitu. Monggo kepada Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i, saya persilahkan untuk closing statement-nya, Ustadz, monggo.
Oke, sepertinya ada gangguan Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i. Mungkin kita dari Pak Rafiq terlebih dahulu. Rafiq Hidayat, monggo Pak Rafiq Hidayat untuk closing statement-nya pripun, monggo silakan. Terima kasih moderator. Jadi kalau saya memberi kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak perlu takut bagi madrasah untuk menyelenggarakan proyek pelajar rahmatan lil alamin, karena ini hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi saya kira bagi para madrasah itu seperti air yang mengalir, ya, jalani saja apa adanya, nanti kekurangan-kekurangan yang ada bisa dievaluasi dan tahun depannya itu akan lebih baik dari yang tahun ini. Jadi perlu ada nanti, kalau perlu akan bersinergi dengan madrasah dan juga dari para pakar juga seperti para dosen sepertinya siap untuk terjun ke lapangan jika memang dibutuhkan. Saya kira itu dari saya. Kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas closing-nya Bapak Hidayat. Pak Imam Syafi'i, apa sampun bergabung dengan kami? Mas. Oh, nggih. Monggo. Tadi menjemput daripada Bu Ana. Kemarin Bu Ana kebingungan juga. Kalau melibatkan psikologi itu, kalau bisa banyak lembaga-lembaga psikologi di kampus. Saya kemarin ditanya Bu Ana, di UIN ada Pak. Nah ini lembaga psikologinya. Karena nanti untuk menentukan anak-anak tidak hanya sekolah inklusi, sekolah normal pun kadang-kadang butuh tes psikologi. Saya ketahui di MTS Bangsal, MTS 2 itu kalau mau tes psikologi mengimpor daripada perguruan tinggi di luar Jember. Biasanya gitu saya lihat ya. Kalau nanti di Jember ada, saya nanti bisa membantu teman-teman untuk mungkin. Memang kita ada. Namanya Bimbingan Konseling Islam BKI. Itu ada di dakwah, ada khusus itu, prodi khusus. Bukan lembaga psikologi, biasanya ada. Tapi setelah saya konfirmasi kepada teman-teman yang psikologi, itu kalau mendirikan lembaga psikologi itu paling tidak itu harus ada yang masternya, Pak, minimal S2. Gitu, S2 psikologi. Ya. Oke, monggo dilanjut. Oke, monggo pun, lanjut. Oke, sampun Ustaz. Bon, terima kasih. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita yang luar biasa di siang ini, Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i dan juga Bapak Rafiq Hidayat, atas materi yang diberikan kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan oleh jenengan tadi itu dicatat amal ibadah oleh Allah, dan juga bagi kami semuanya yang mendengarkan, yang mengikuti audien ini, dijadikan tambah ilmu yang manfaat dan barokah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Rofi. Waalaikumsalam kepada Lora Kusnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Nur Hasanah ini yang dari Madrasah Aliyah juga ada ini ya. Oh, gitu. Yang dari MTS juga ada. Apa santrinya ini? Ya. Oke. Selamat Bu Ana, nanti berbagi. Mas Rofi nggak boleh keluar, tamunya belum pulang, kok pulang dulu gitu. Ya lo, ya, saya di sini sekaligus mengundang Adrian untuk mungkin melakukan mohon diri untuk dulu. Pelajar Rahmatan Alamin, saya kesempatan dengan saya mungkin tahun depan atau tahun ini. Monggo nanti bisa saya share. Monggo. Mana Bu Siti Nur Hasanah nih kelihatan ini?